Cinta kadang datang seperti musim semi, penuh warna, penuh harap, tapi tak semua musim layak dinanti, dan tak semua cinta layak diperjuangkan. Aku, Ella, adalah perempuan yang pernah memeluk badai dengan tangan telanjang, berharap angin akan jinak hanya karena aku menyebutnya sayang. Dalam kisah ini, aku bukan korban pertama, tapi dituduh sebagai pelaku utama. Ironis, karena aku dituduh menghancurkan cinta yang lebih dulu dihancurkan olehnya, Rizky, lelaki yang pernah kujadikan rumah, tapi menyembunyikan ribuan pintu keluar sejak awal. Dan saat itu, menuduhku mengkhianatinya, dia seakan tertawa getir, karena tak ada luka yang lebih menyakitkan dari luka yang ditukar nama cinta. Rizky datang seperti puisi yang belum rampung, penuh teka-teki namun membuatku ingin terus membaca setiap baitnya. Ia memperlakukanku seolah aku adalah detak yang ia tunggu di antara sunyi, menyebut namaku seperti doa yang tak pernah selesai. Di awal hubungan kami, segalanya terasa begitu manis, seperti pagi hari yang disiram cahaya lembut. Kami menyusun mimpi dari hal-hal kecil, berjalan kaki di tengah hujan, tertawa atas hal remeh, menuliskan rencana masa depan di kertas bekas, sembari berbagi sepiring mie instan. Cinta kami tampak sederhana, tapi bagi kami itulah istana. Tak pernah terlintas dalam pikiranku, bahkan kelak istana ini akan roboh bukan oleh badai besar, melainkan oleh kebohongan yang tumbuh diam-diam di antara celahnya. Hari-hari berlalu, seperti sungai yang mengalir tenang, sampai akhirnya aku mulai merasa ada riak yang aneh. Rizky mulai berubah seperti musim yang datang tanpa tanda. Ia menjadi lebih pendiam, kadang menjawab dengan senyum singkat, atau malah hanya anggukkan saat kutanya bagaimana harinya. Ia tak lagi antusias menceritakan hidupnya seperti dulu, seperti ada cerita yang sengaja dikunci rapat dalam hatinya. Matanya mulai sibuk menatap layar ponsel, bukan mataku. Malam-malam yang dulu diisi dengan obrolan hangat, kini menjadi sepi, hanya diisi suara jam dinding dan detak hatiku yang terus bertanya, ada apa sebenarnya? Tapi aku selalu takut menjawabnya, terlalu takut kehilangan apa yang kupikir masih utuh. Lalu aku mulai melihat hal-hal kecil yang tak bisa lagi diabaikan. Parfum baru yang tampak pernah kubelikan, sisa lipstik di kerah bajunya. Nama yang ku kenal muncul berulang kali di ponselnya, tapi saat kutanya ia menjawab dengan tenang, seperti laut sebelum badai. Kau terlalu curiga, katanya, dan aku pun kembali diam, merasa bersalah karena mempertanyakan orang yang kucintai. Aku memilih percaya, bukan karena buta, tapi karena aku masih ingin mempercayainya. Tapi kepercayaan yang kupelihara seperti bunga di musim dingin, perlahan layu. Meski ku siram setiap hari, aku tidak tahu saat itu bahwa yang kupeluk bukan cinta yang sama, tapi hanya bayangan saja. Kebenaran itu tak datang seperti petir yang menyambar, tapi seperti kabut yang perlahan menyelimuti pandangan. Aku tak lagi bisa menutup mata ketika pesan-pesan yang harusnya rahasia mulai menyelinap lewat notifikasi yang terlupa dikunci. Aku rindu semalam, tulis seseorang dengan emoji hati. Tanganku gemetar saat membacanya, tapi entah mengapa hatiku lebih tenang dari yang kukira. Mungkin karena aku sudah tahu, hanya saja selama ini aku pura-pura tidak melihat. Rizky berselingkuh, dan luka itu bukan hanya soal tubuh yang dibagi, tapi soal kepercayaan yang diinjak-injak tanpa penyesalan. Ia membangun dunia kecil dengan orang lain, sementara aku di rumah menata hati agar tetap kuat mencintai. Aku tidak marah,
Anehnya aku justru menyalahkan diriku sendiri. Mungkin aku kurang menarik, kataku pada bayangan di cermin. Mungkin aku terlalu sibuk, terlalu cerewet, terlalu mudah menangis. Aku mencari celah pada diriku, seolah akulah alasan ia berpaling. Padahal cinta jika tulus tak pernah mencari alasan untuk berkhianat. Tapi begitulah aku, perempuan yang diajari sejak kecil untuk menjaga hubungan, bagaimanapun caranya. Maka aku memutuskan diam, menyimpan luka itu dalam-dalam, berharap suatu hari ia sadar dan kembali padaku sepenuhnya. Aku pikir kesetiaanku bisa menjadi jembatan bagi hatinya untuk pulang. Tapi aku lupa, jembatan yang dibangun sendiri tak akan pernah cukup kuat untuk menahan beban cinta yang berat sebelah. Hari-hariku penuh dengan sandiwara. Aku tertawa saat harus tertawa, mencium pipinya saat ia pulang, bahkan merasakan makanan favoritnya meski perutku muak oleh tangis. Aku menjadi tokoh utama dalam drama yang tak pernah kuminta. Tapi setiap malam aku memeluk bantal yang basah oleh air mata, memohon pada Tuhan agar memberiku kekuatan untuk terus bertahan. Karena aku mencintainya, dan karena cinta, kadang kita lebih takut kehilangan seseorang daripada kehilangan diri sendiri. Lalu hari itu datang, hari di mana luka yang kupendam dibalas dengan tuduhan keji dari mulut yang pernah bersumpah untuk menjagaku. "Kamu selingkuh ya?" katanya dengan mata menyala. Aku membeku. Dunia seperti berputar lambat, dan suara detak jantungku lebih keras dari suara tuduhannya. Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena getir. "Kamu bercanda?" tanyaku pelan. Tapi tidak, ia benar-benar menuduhku. Rizky menuduhku berkhianat hanya karena melihatku membalas pesan dari seorang teman laki-laki yang bahkan ia kenal. Dan dari situlah segalanya berubah. Ia menjadi hakim jaksa dan algojo dalam hubungan ini, menjatuhkan vonis tanpa bukti, hanya berdasarkan rasa bersalahnya sendiri yang ia proyeksikan padaku. Rizky mulai membatasi ruang gerakku. Ia menyita privasiku, mencurigai setiap senyum, setiap nada suara, bahkan waktu yang kuhabiskan di luar rumah. Ia mengorbankan api fitnah, menyebarkan cerita yang tak pernah kutulis. Aku dituduh macam-macam dengan nada tinggi, dengan emosi yang dipoles seolah ia adalah korban suci. Padahal aku tahu itu semua hanyalah topeng yang ia kenakan agar bisa terus bermain sebagai pemeran utama. Ia terlalu takut kehilangan kendali, maka ia menciptakan kebohongan baru untuk menutupi yang lama. Dan aku kembali menjadi korban dalam cerita yang bahkan tak kubintangi. Saat ku tatap matanya, aku tak lagi melihat cinta di sana. Yang kulihat hanya ketakutan, takut ketahuan, takut ditinggalkan, takut melihat cermin yang memantulkan semua dosa. Ia tak benar-benar marah padaku. Ia hanya takut aku akan melakukan hal yang sama seperti yang sudah ia lakukan berkali-kali. Ketakutannya adalah pengakuan diam-diam atas kesalahannya sendiri. Tapi aku tak butuh pengakuan. Aku hanya ingin keadilan. Dan aku sadar keadilan tak akan pernah ditemukan di hati yang penuh kebohongan. Kebenaran akhirnya menemukan jalannya, entah dari teman yang tak tahan melihatku terus disakiti, atau dari perempuan lain yang telah menjadi rahasia. Aku mendapatkan semuanya, bukti pesan, rekaman suara, bahkan foto-foto yang jelas menunjukkan kebersamaan Rizky dengan perempuan-perempuan yang disembunyikannya. Rasanya seperti menerima petir di tengah badai, menyakitkan tapi sekaligus membebaskan. Kini aku tak lagi meraba-raba, aku punya fakta, dan kali ini aku tak akan diam. Rizky tak bisa menyangkal, ia hanya menunduk menatap lantai seolah jawabannya bisa ditemukan di antara debu. "Maaf," katanya lirih,
tanpa maaf darinya sudah terlambat. Hatiku sudah terlalu penuh dengan luka yang ia ciptakan. Kau menuduhku, padahal kau yang menghancurkan semuanya lebih dulu, kataku. Dan suara itu terdengar lebih tegas dari sebelumnya. Aku bukan lagi Ella yang takut kehilangan. Aku Ella yang ingin sembuh. Aku meninggalkannya tanpa drama, tanpa tangis, hanya dengan satu tas dan hati yang tak lagi ingin menoleh. Ia mencoba memanggilku, tapi aku tak menoleh karena perempuan yang telah kehilangan segalanya hanya ingin mulai kembali dari kosong. Tapi jujur dan itu bukan sesuatu yang bisa kutemukan bersamanya. Pesan moral dari kisah ini, kadang yang menyakitkan bukan hanya dikhianati, tapi disalahkan atas pengkhianatan yang bukan milikmu. Kita hidup di dunia di mana pelaku sering bersolek sebagai korban, tapi korban harus menjelaskan setiap luka dengan darahnya sendiri. Tapi jangan biarkan dirimu tinggal diam dalam hubungan yang membuatmu terus merasa bersalah atas kesetiaanmu. Cinta seharusnya melindungi, bukan menuduh, dan jika kepercayaan telah dipatahkan, jangan biarkan tuduhan palsu menjadi rantai yang menahan langkahmu. Ingat, meninggalkan bukan selalu berarti menyerah. Kadang itu satu-satunya cara menyelamatkan harga diri yang nyaris tenggelam. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.